Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Khusus 2019 akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan, yaitu menjadi guru yang efektif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Feby Yolanda. Saya Arsyaulia. Saya Alia Firkani Nadira. Dan saya Fadia Kutrunada. Lampert 2001 mengemukakan setidaknya 4 elemen yang membentuk kompleksitas profesi guru sebagai berikut. Yang pertama, pengajar tidak pernah rutin, maksudnya guru tidak melakukan evaluasi serta inovasi bagi peserta didik. Setiap proses selalu harus diberi evaluasi maupun inovasi dalam strategi pembelajaran. Yang kedua, pengajaran memiliki banyak tujuan, maksudnya dengan tujuan pembelajaran membentuk sebuah aktivitas belajar jadi lebih jelas dan tertuju dengan efektif. Selain itu, hasil dari pembelajaran juga lebih optimal. Yang ketiga, pengajaran dilakukan dalam hubungan dengan keragaman peserta didik. Keragaman merupakan potensi setiap orang yang dapat dikembangkan melalui upaya pendidikan dalam perbedaan individu dari segi psikis, yaitu intelektual, emosi, sosial, dan moral. 4. Pengajaran membutuhkan integrasi beberapa jenis pengetahuan. Maksudnya adalah cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan. Guru yang efektif bagi siswa. Guru yang efektif di kelas saat ini berfungsi sebagai mediator budaya. Mereka membimbing siswa untuk berpikir kritis tentang keragaman, mengurangi bias, dan mempromosikan penerimaan di antara siswa yang beragam. Bank 2006, Chancer 2006, Redman 2007. Peran penting guru kelas umum adalah untuk merancang AIP untuk siswa pendidikan khusus, bekerja sama dengan guru pendidikan khusus, sumber daya profesional, dan orang tua, serta memberikan instruksi yang disesuaikan untuk mengurangi beberapa hambatan untuk belajar kelompok siswa ini. Torgensen 1996. Guru menjadi bertanggung jawab atas pengetahuan dan keterampilan mengajar mereka sendiri berdasarkan temuan bahwa pengajaran berkualitas memiliki efek yang kuat pada prestasi siswa dan bahwa siswa minoritas dan berpenghasilan rendah sering diajar oleh guru yang kurang berkualifikasi. Darling Hammond dan Barrett Snowdet 2005. NCLB juga mengharuskan semua guru untuk memenuhi syarat 2005 sampai 2006. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang psikologi pendidikan. Dimulai dari definisi. Menurut Whitrock dan Fairley, psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang peduli dengan perkembangan evaluasi dan penerapan prinsip dan teori pembelajaran manusia. Singkatnya, psikologi pendidikan adalah ilmu yang peduli terhadap perkembangan siswa, evaluasi pembelajaran pendidikan siswa, dan penerapan prinsip dan teori pembelajaran bagi siswa. Setiap teori seperti behavioristik, kognitivistik, sosiokognitif misalnya, berfokus pada faktor yang berbeda atau mekanisme yang mempengaruhi motivasi siswa. Jadi pada psikologi pendidikan ini, semua teori itu bersinggungan dengan mekanisme yang mempengaruhi motivasi siswa. Berbicara tentang pengajaran yang berkualitas, tidak hanya terdiri dari penerapan membuat seperangkat resep, metode, tetapi lebih pada mengembangkan dan menguasai berbagai perspektif dan strategi, serta bersifat fleksibel tentang penerapannya. Psikologi pendidikan dapat menyediakan guru dengan prinsip dan teori yang mereka perlukan untuk membuat keputusan yang baik di kelas. Juga seperti konsep yang dibutuhkan untuk mendiskusikan dan merefleksikan keputusan mereka.
Teori dan prinsip psikologi pendidikan. Lingkup dari teori dan prinsip psikologi pendidikan berlatar dari penelitian yang dilakukan pada kegiatan belajar mengajar. Semua faktor yang mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan, maka asal dari prinsip dan teori psikologi pendidikan jawabannya adalah mereka berasal dari penelitian psikologi pendidikan. Ini adalah tabel-tabel yang mana kami menyisipkannya dari buku Terry Overton. Haruskah akal sehat membimbing praktik mengajar? Dalam tabel ini terdapat beberapa kegiatan atau hal yang dilakukan oleh siswa dan guru. Yang pertama, mengelompokkan siswa dengan kemampuan yang sama bersama-sama mempromosikan harga diri mereka dan motivasi belajar. Namun menurut penelitian, dengan mengelompokkan siswa dengan kemampuan yang untuk mempromosikan harga diri mereka adalah sesuatu yang salah. Yang kedua, guru hendaknya memanggil siswa secara acak selama pelajaran untuk memastikan bahwa setiap orang akan penuh perhatian. Pada poin ini, menurut penelitian yang dilakukan di Amerika, ini adalah suatu hal yang salah karena dengan memanggil berurutan akan lebih mempersiapkan siswa dengan penuh perhatian. Yang ketiga, ketika guru memberi penghargaan pada satu siswa karena berperilaku baik, siswa lain lebih banyak cenderung berperilaku baik. Menurut penelitian, hal ini adalah benar karena siswa lain akan cenderung memiliki motivasi yang sama untuk mencapai perilaku baik yang sudah dicapai oleh temannya. Yang terakhir, siswa akan membawa banyak kesalahpahaman ke dalam kelas, namun saat disajikan dengan informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka, mereka mampu mengubah kesalahpahamannya. Untuk poin ini, penelitian telah membuktikan bahwa ini adalah hal yang salah, karena kesalahpahaman yang terbentuk akan bisa diubah menjadi hal yang benar apabila dilakukan kelurusan pemahaman terus-menerus. Jenis penelitian dalam psikologi pendidikan. Psikolog pendidikan melakukan penelitian tentang semua topik utama, yaitu tentang kelompok dan perbedaan pelajar individual, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran dan motivasi untuk belajar, pengelolaan kelas, penilaian, dan pembelajaran berbasis teknologi. Jenis penelitian untuk psikologi pendidikan terdapat beberapa jenis. Yang pertama, penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif seperti yang tersirat dari namanya yaitu deskriptif, untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam situasi tertentu tanpa mengubah situasi tersebut. Peneliti dalam hal ini berposisi sebagai pengamat yang mungkin terlibat dalam salah satu metode seperti observasi, melakukan wawancara, memberikan kuesioner, studi kasus, dan studi etnografi. Yang kedua, penelitian korelasi. Tujuan dari penelitian korelasi adalah untuk mendeskripsikan apakah dan sejauh mana ada hubungan antara dua atau lebih peristiwa atau faktor. Contohnya seperti apakah ada hubungan antara siswa yang memiliki banyak absen atau ketidakhadiran dengan hubungan dengan siswa yang terlambat. Seperti itu. Yang ketiga, penelitian eksperimental. Tujuan dari penelitian eksperimental adalah untuk mempelajari hubungan sebab dan akibat, hubungan antar variabel. Untuk tujuan ini, peneliti melampaui observasi atau pengukuran kepastian variabel dalam situasi yang ada dengan memperkenalkan perubahan situasi dan mengukur efek dari perubahan tersebut. Selanjutnya, apa yang membuat guru menjadi efektif? Yang pertama itu ada pengetahuan profesional dan keterampilan profesional. Pengetahuan profesional yaitu pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru untuk menjadi guru yang efektif. Nah, yang kedua itu ada keterampilan profesional. Keterampilan profesional itu kemampuan yang dimiliki guru untuk mengoptimalkan pengetahuannya. Pengetahuan profesional terdiri dari pengetahuan konten, yaitu seorang guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang akan diajarkan. Yaitu sebelum memulai pelajaran, maka guru harus memahami betul apa materi yang akan diajarkan untuk siswanya. Yang kedua itu ada pengetahuan pedagogis.
Pengetahuan pedagogis umum yaitu tentang pemahaman prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan, manajemen kelas, motivasi, dan penilaian yang dapat digunakan di seluruh domain konten. Jadi pengetahuan pedagogis ini disebut juga dengan pengetahuan pendidikan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pengetahuan tentang peserta didik. Guru hendaknya tahu bagaimana merencanakan pengajaran yang sesuai untuk siswa dari berbagai usia dan mereka harus peka terhadap kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang. Manfaat dari pengetahuan tentang peserta didik ini jadinya guru tahu kebutuhan masing-masing siswanya. Yang keempat yaitu pengetahuan kurikulum. Guru perlu tahu apa yang harus diajarkan berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh standar nasional maupun lokal. Selanjutnya itu ada keterampilan profesional. Yang pertama, keterampilan perencanaan. Guru perlu menetapkan berbagai tujuan pembelajaran dan mengatur rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Maksudnya itu guru menetapkan perencanaan agar siswanya dapat mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu ada kemampuan berkomunikasi. Guru harus menjadi komunikator verbal dan nonverbal yang baik. Yang ketiga, keterampilan motivasi, yaitu guru yang efektif memberikan masing-masing siswa kesempatan untuk menentukan minat dan tujuan masing-masing siswa, dan menggunakan strategi untuk membantu mereka menjadi termotivasi. Selanjutnya, keterampilan manajemen kelas. Guru perlu mengelola ruang kelas untuk menciptakan lingkungan yang sukses dan teratur serta kondusif untuk pembelajaran. Karena pembelajaran yang efektif itu harus terciptanya kelas yang kondusif. Selanjutnya yaitu keterampilan penilaian. Guru harus memiliki keterampilan penilaian yang terdiri dari penilaian formal dan informal. Penilaian formal itu contohnya dari tugas, tes, ujian yang dilaksanakan oleh negara. Nah, sedangkan penilaian informal itu seperti portofolio, perilaku siswanya dalam kelompok maupun individu. Yang terakhir yaitu keterampilan teknologi. Guru yang efektif juga memiliki keterampilan teknologi yang berkembang dengan baik dan mengevaluasi secara kritis potensi teknologi. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang apa yang membuat guru menjadi ahli. Untuk menjadi guru ahli harus memiliki banyak pengetahuan yang berkualitas. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Fadia tadi, pengetahuan berkualitas yaitu pengetahuan konten, pengetahuan isi pedagogis, pengetahuan pedagogis umum, pengetahuan peserta didik, dan pengetahuan kurikulum. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru, dan semakin baik pengetahuan itu diatur, maka semakin besar kemungkinan guru dapat memanfaatkannya untuk membuat keputusan yang efektif di dalam kelas. Guru ahli juga secara teratur merefleksikan praktik mereka dan dengan hati-hati merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kemajuan menuju tujuan yang ditetapkan. Guru dengan efektivitas pengajaran pribadi yang tinggi dapat membuat perubahan signifikan pada siswa. Efikasi diri adalah keyakinan individu pada kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, bagaimana guru pemula berkembang menjadi guru ahli? Terdapat dua teori, yaitu yang pertama teori panggung atau dari pemula ke guru ahli. Guru berkembang melalui tahap pemula, pemula lanjutan, kompeten mahir, dan akhirnya menjadi guru ahli. Tujuan dari teori ini yaitu untuk mendeskripsikan lintasan khas perkembangan guru daripada menginformasikan kepada kita tentang jenis pengalaman belajar yang dapat membantu guru memperoleh keterampilan ahli. Selanjutnya ada alat berpikir pengembangan profesional. Di teori ini tampaknya menyarankan bahwa guru berkembang secara profesional dengan cara tidak berubah, berurutan, dan tetap. Guru dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka dengan menggunakan refleksi dan pemikiran kritis. Guru pemula harus mencari observasi, nasihat, dan bahkan pendampingan dari guru yang lebih berpengalaman
dan mempertimbangkan nasihat untuk merefleksikan diri pada praktik. Selanjutnya ada imbalan dari profesi pengajaran. Kegembiraan mengajar terutama berasal dari interaksi dan hubungan dengan anak-anak remaja atau anak-anak murid, mengamati bagaimana siswanya belajar dan tumbuh dan melihat mereka atau mantan siswanya telah berhasil. Kesimpulannya yaitu tantangan yang dihadapi guru baru adalah menanggapi perubahan standar dan kurikulum, menetapkan dan mencapai berbagai tujuan dengan mengintegrasikan beberapa jenis pengetahuan, mengadaptasi praktik, dan memastikan semua siswa berhasil mencapai ujian berskala besar. Psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pengembangan, evaluasi, dan penerapan prinsip dan teori pembelajaran manusia. Dalam melakukan penelitian, psikologi pendidikan dapat menggunakan satu atau lebih metode berikut, yaitu studi deskriptif, studi koresional, dan studi eksperimental. Guru yang efektif memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan profesional dan keterampilan profesional. Guru ahli dicirikan dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional yang berkembang dengan baik, komitmen kepada siswa mereka, dan pendekatan reflektif untuk mengajar. Sekian dari kami. Saya kembalikan kepada Feby. Itulah beberapa pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun error mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.